Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dalam Al-Quran bahwa pendapatan negara itu ketika Nabi berkuasa di Makkah dan Madinah, terutama di Madinah. Dalam Quran nanti ada terminologi, pertama namanya ghanimah, harta rampasan perang. Yang kedua fa'i, harta yang diperoleh tanpa berperang. Jadi dari jizyah, khalad, dan usur, sedekah, dan zakat pertanian. Ini yang ada dalam Al-Quran. Tidak ada pajak. Tidak ada pajak. Jadi Pak Kami bilang nggak ada dalam Quran pajak. Betul. Dalam terminologi sejarah tidak ada pajak. Zaman Nabi nggak ada. Nggak ada. Nggak ada pajak. Bagaimana? Lihat lagi. Selain pajak, selain yang tadi itu, ada Nabi memperoleh namanya uang tebusan, pinjaman, amwal fadha, nawaid, kurban, hadiah. Tidak ada pajak. Ini yang dipakai oleh orang-orang yang mengatakan tadi tidak ada pajak dalam Islam. Jadi mesti paham Bapak Ibu, kenapa mereka berpendapat seperti itu, ya. Jadi jangan kita nanti ketemu mereka kita perang, tapi kita muzakarah lah, adu berbagi. Jadi memang dalam literatur tidak ada, dalam zaman Nabi dan sahabat tidak ada. Pertanyaan kenapa ada? Oke. Awal pemerintahan Islam sumber pendapatan dari ghanimah, sedekah atau zakat fa'i untuk membiayai negara dan belum ada pajak. Sistem anggaran adalah balance budget, pengeluaran sebanyak pendapatan. Jadi negara zaman Nabi, berapa uang yang diperoleh, segitulah belanja. Beda dengan hari ini, negara kita sekarang sistemnya defisit. Uang belum ada atau akan ada tapi sudah belanja. Sama dengan kita hari ini, gaji 13-14 belum ada tapi udah janji nih nanti mau beli. Itu sistem defisit anggaran. Nabi itu sudah ada uang baru belanja. Jadi belanja itu sebanyak uang yang ada. Makanya kalau saya disuruh memberi pendapat sebagai tim ahli ekonomi Pak Jokowi nih, kalau saya nih, ya nggak usah ada tambahan penghasilan pajak yang lain. Udah berapa dapat pajak segitu belanja. Ya ini mau bukan anti TA, bukan ya, bukan. Maksudnya sistem Islam itu ya seberapa yang dapat itu yang dibelanjakan. Kalau nggak dapat ya jangan belanja. Sebab ini kan nanggung resiko Pak Jokowi ini. Kalau nggak dapat 300 triliun diimpis, ya kan pusing itu, sakit kepalanya. Nah sakit kepala dibagi ke kita semua, biar sakit semua. Artinya Islam melawan sistem ini. Ini direkam nggak apa-apa nanti. Kemudian Islam mengadakan ekspansi, ya kan? Pemerintah tidak ada utang. Jika ada kekurangan maka untuk pernah ada nawaid. Pernah ada kas itu kosong, tapi Nabi memang menggelar kayak sorban. Lalu siapa yang mau menyumbang? Itulah nawaid yang dikatakan Ustadz kali tadi, membayar dengan sukarela. Zaman Nabi itu ada. Ya. Kenapa muncul pajak? Pertama, ghanimah dan fa'i sudah tidak ada. Padahal dari ghanimah dan fa'i inilah Allah bayar tentara, polisi, PNS kalau bahasa sekarang. Surat Al-Anfal ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepada kalian tentang Al-Anfal atau Al-Ghanimah, harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu bagi Allah dan Rasul. Jadi Rasulullah dulu membagi harta rampasan perang itu untuk membayar pasukan atau tentara. 4/5 untuk pasukan, 1/5 untuk Allah, Rasul, nayati, fisabilillah dan lain-lain. Ini sekarang tidak ada. Tidak ada. Bagaimana? Dulu Nabi pakai ini. Kalau gitu kita perang. Kan gitu jawabannya. Perang ada satu sebab, harus ada. Perang itu nggak sembarangan Pak, nggak boleh ngebom sembarangan. Dakwah dulu, diajak dulu, diludahi dulu, ya kan. Bapak kan belum pernah diludahi umpamanya. Sampai diludahi dulu baru kita perang itu terpaksa. Jadi kalau iman ini nggak ada sekarang.
Yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, zakat tidak bisa digunakan untuk membayar keperluan negara. Zakat itu dalilnya ya, pengeluarannya itu surat At-Taubah ayat 60. Coba nanti dilihat. Innamas shadaqah lil fuqara. Pertama, sedekah itu antara untuk fakir, wal masakin, wal amilina 'alaiha, wal mu'allafatu qulubuhum mu'allaf, wal riqab, wal gharimin, wabnis sabil, wa fi sabilillah. 8. Jadi zakat itu hanya digunakan untuk orang yang 8 tadi. Tidak ada PNS di situ, tidak ada jembatan di situ, tidak ada infrastruktur situ. Jadi kalau pakai uang zakat untuk bayar infrastruktur, dikeliru kan. Saya sering kalau saya khotbah, kemarin saya khotbah di KPP Pasar Minggu, saya sampaikan juga, zakat tidak boleh untuk bangun masjid. Kalau dia bangun masjid pakai uang zakat, berarti yang membayar zakat juga ikut menikmati uang zakat itu, ya kan? Berarti jeruk makan jeruk. Ya kan? Tidak boleh dia menikmati uang zakat itu. Zakat mesti diserahkan ke orang lain. Dia nggak boleh menikmati. Kalau dia pakai untuk membangun infrastruktur, berarti dia juga menikmati uang zakat. Ini haram. Haram, Pak. Jangan salah, kita Pak, ini zakat untuk masjid ya, lalu kita pakai masjidnya. Nggak boleh. Ini nanti kawan-kawan yang perlu penjelasan lebih jauh saya jelaskan. Kemudian jalan pintas untuk memacu ekonomi. Banyak negara-negara Islam punya sumber daya alam tapi tidak punya modal untuk membangun. Ya. Jadi akhirnya dia berutang untuk membangun. Kemudian apabila khalifah tadi tidak punya uang, sementara dia wajib menalangi kebutuhan rakyat, maka dia wajib berhutang atau membayar pajak atau memungut pajak. Ini dalilnya, Pak. Habis. Jadi, simpulan akhir sebelum nanti ada sesi tanya jawab. Nabi memang memungut ghanimah, fa'i, haraj, zakat, dan jizyah. Tapi sekarang semuanya itu tidak bisa dipungut. Sementara khalifah dia wajib mengadakan kebutuhan rakyatnya. Maka para ulama beristihad. Ini istihad nih pajak ini. Memunculkan satu jenis pajak baru yang namanya doribah sebagai solusi ketika zakat, infak, kharaj, jizyah, ushur ini tidak bisa dijadikan pendapatan negara. Jadi ini istihad. Istihad ini ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu masalahnya, Pak. Namanya istihad itu hasil pendapat, pemikiran. Ya pendapat kan nggak setuju, ya boleh aja, namanya Bapak nggak setuju kan. Tapi ketika pendapat itu sudah dilegalkan oleh ulil amri menjadi sebuah undang-undang, maka dia menjadi wajib. Jadi Pak, kan nggak mungkin kita nggak sependapat, tapi siapa yang memutuskan? Direktur, dirjen, ya lah. Kita nggak setuju TA, kan ada yang nggak setuju. Tapi ketika sudah diputuskan, maka yang lain mesti ikut. Itu persoalannya, ketika ulil amri sudah memutuskan pajak itu adalah solusi, maka dia menjadi wajib. Itu masalahnya, Pak. Yang nggak setuju tetap aja nggak setuju. Saya ya ulil amri saya nggak setuju. Itu masalahnya. Tugas kita menjelaskan itu.